Saya juga sedih loh, Menteri Keuangan. Banyak yang belum dapat mobil dinas. Ya, mereka kerja 6 bulan ini kerja bakti, tapi ya, terima kasih sudah mulai apa? Sudah mulai cair, ya, Bu. Apa nih, diblokirnya udah dibuka gitu kira-kira. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersuna Arif. Sejak kemarin, netizen dihebohkan dengan 3 buah video yang menunjukkan seseorang yang diduga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turun dari pesawat private jet. Salah satunya bahkan ini tampak dia ini orang yang diduga Bahlil, atau kita sebutnya mudahnya saya Bahlil gitu, tampak turun dari pesawat private jet bersama dengan anak dan istrinya. Netizen makin heboh karena kemudian muncul video lain yang menunjukkan bukan hanya orang yang diduga Bahlil, tapi ada anggota kabinet lain yang juga warawiri pakai private jet. Jadi karena ada seorang dia lain yang juga disebut sebagai menteri juga turun dari sebuah private jet dan pesawatnya itu parkir di belakang private jet yang ditumpangi tadi, yang orang yang juga disebut sebagai Bahlil tadi. Kenapa kita penting menggunakan diduga? Ya walaupun tadi wajahnya itu kita melihat persis banget seperti Bahlil, tapi ini kan sebagai praduga tak bersalah karena ini kan tudingan ya. Tapi kalau kemudian saya selanjutnya menyebut Bahlil saja itu dalam konteksnya tadi bahwa ini diduga sebagai Bahlil gitu ya. Netizen kemudian mengaitkan dengan pernyataan Presiden Prabowo ketika hadir dalam sebuah sarasehan dan menyentil Menteri Keuangan Sri Mulyani karena masih banyak menteri yang belum mendapat jatah mobil dinas. Dalam berbagai kesempatan bahkan Presiden Prabowo itu mengingatkan para pejabat untuk melakukan penghematan anggaran. Apalagi kan sekarang ini rakyat sedang susah. Jadi kalau ada seorang menteri yang kemudian warawiri pakai private jet yang memang nggak perlu dia diberi mobil dinas yang dibiayai oleh rakyat ya, karena private jet aja dia bisa, apalagi kok kemudian hanya mobil gitu. Tapi kan kemudian netizen mengkait-kaitkan ini pakai private jet ini dibiayai siapa? Bayar sendiri atau ini pakai anggaran negara? Kalau anggaran negara jelas serius itu persoalannya. Dan tapi kalau dia bayar sendiri, ini ini kaya banget ya gitu. Kemarin kekayaannya sesuai nggak dengan yang dilaporkan ke LHKPN kan gitu. Jadi panjang nih memang ya. Video-video orang yang diduga sebagai Bahlil naik private jet termasuk bersama keluarganya itu banyak diunggah di media sosial. Ini bahkan di TikTok itu ramai banget. Tapi saya melihatnya ini di akun X ya. Salah satunya mengunggah adalah akun sudah centang biru ini milik King Purwa @bospurwa. Dia menyentil Pak Prabowo @prabowo nggak masalah gitu punya menteri yang bolak-balik naik naik private jet. Ini diunggah pada hari Rabu ya. Kalau 9 April itu hari Rabu ya, 2025 pukul 4.04 PM. Jadi 4 sore dan dia itu mengunggah 3 video. Pertama ketika 2 bocil laki perempuan turun dari pesawat dan kemudian diikuti oleh seorang pria yang diduga Bahlil dan mengenakan kemeja putih berjaket dengan celana kaki. Di belakang Bahlil ini ada seorang wanita yang berkerudung dan diduga itu adalah istrinya. Durasi videonya itu 30 detik. Video yang kedua durasinya lebih pendek, hanya 10 detik.
Dan ini dia terlihat turun dari pesawat dengan mengenakan kemeja warna biru dan diikuti seorang pria yang mengenakan jas di belakangnya. Video ketiga dengan durasi 14 detik dia turun mengenakan kemeja warna kuning diikuti seorang perempuan berkebaya dan berkerudung warna kuning. Ini kalau lihat seragamnya kemungkinan ini dia datang dalam kapasitas sebagai ketua umum Partai Golkar. Jadi acara partai ini kelihatannya ya. Sampai sejauh ini tidak diketahui dalam rangka apa sih sebenarnya Pak Bahlil ini menggunakan pesawat itu. Kalau lihat pakaian yang dikenakan dan rombongan yang bersama dia, itu dipastikan acaranya berbeda-beda. Namun, saya ini membaca di sebuah media, salah satunya baru saja terjadi ya. Peristiwanya baru saja terjadi. Dia karena memang Pak Bahlil ini bersama anak dan istrinya sowan ke Pak Jokowi pada hari Raya Idul Fitri kemarin. Tapi ini enggak pada hari raya Idul Fitrinya ya. Karena saya coba googling itu diketahui bahwa Bahlil dan keluarganya itu memang sowan ke Pak Jokowi untuk berlebaran pada hari raya ini. Tapi kemarin hari Selasa tanggal 8 April 2025 dan Bahlil itu bersama keluarga disambut oleh Pak Jokowi dan Nyonya Iriana. Dan di situ Bahlil tampak mengenakan batik dengan nuansa kuning dan peci dengan warna yang senada, ada nuansa kuningnya juga. Selain Bahlil itu juga hadir ini politisi Golkar lain yang juga sekarang menjadi menteri, yakni Menteri Kependudukan Wihaji. Ini dia memang warga Jawa Tengah yang karena dia pernah menjadi bupati di Batang, Jawa Tengah. Sementara video lainnya ini kelihatannya adalah video lama, yakni video tahun 2023. Artinya ya saat itu kalau betul Bahlil dan seorang laki-laki yang pria lain yang diduga ini adalah Erlangga Hartarto masih menjadi menteri di kabinetnya Pak Jokowi Ma'ruf. Jadi warawiri pakai jet pribadi ini bukan hal yang baru bagi Bahlil dan para menteri kabinet itu. Dari mana data itu? Nah, karena akun King Purwait pada hari Kamis kemarin 10 April pukul 10.36 PM, jadi menjelang tengah malam, dia kembali mengunggah sebuah video. Kali ini durasinya cukup panjang karena ini sebenarnya dua peristiwa yang dijadikan satu ya, atau sebenarnya dua peristiwa di tempat yang sama dijadikan satu. Ini bukan pria yang mirip Bahlil yang turun dari pesawat, bukan hanya dia maksud saya. Dan King Purwa itu mencuit, kurang hebat dan keren gimana lagi coba menteri di Indonesia, hanya selang beberapa menit di tempat yang sama dua menteri pakai dua private jet. Itu ditulis di dalamnya ada video Desember 2023.
Kalau melihat videonya sama yang ini video ini ya, video yang yang berkaitan Bahlil ini sama dengan video yang diunggah hari Selasa ya, karena ketika itu dia turun dari private jet diikuti dengan seorang pria yang memakai jas gitu, dan kemudian disambung dengan private jet yang mendarat tidak lama setelah itu dari seorang pria tinggi besar berkemeja putih turun dari private jet. Dan kalau narasinya tadi disebut sebagai menteri, ini kok pria ini kok mirip Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto ya. Sampai sejauh ini, sampai hari ini saya belum membaca ada penjelasan dari dua orang menteri ini dan khususnya Bahlil. Ini kan sudah jadi perbincangan yang sangat panas di media sosial, dan netizen memang mereka semuanya sepakat bahwa menyebutnya itu sebagai Bahlil Ladalia. Dan ini kemudian viral video-videonya itu. Jadi banyak sekali diunggah di media sosial lainnya itu dengan berbagai macam komentar. Ada yang mencuit, bosnya curcol, kasihan menteri-menteri saya bekerja keras 5 bulan belum dapat mobil, kagak taunya mereka semua naik turun private jet. Kemudian ada macam-macam lah ininya ya komennya. Saya nggak mau baca satu persatu, Anda baca sendiri ya. Tapi kalau benar itu Bahlil dan seorang menteri lainnya, ya nggak salah netizen mengkontraskan dengan pernyataan Pak Prabowo. Sebab sebelumnya ketika menjadi pembicara dalam Sarasen Ekonomi yang diselenggarakan Bank Mandiri pada tanggal 8 April, jadi hari Selasa ya itu, pada hari yang sama ketika Bahlil sowan ke Pak Jokowi, Presiden Prabowo memang sempat curcolnya apa? Curhat colongan maksudnya ya. Ini menterinya nggak dapat mobil, nggak dapat mobil dinas maksudnya. Kita terbuka, tapi saudara-saudara, rakyat yang punya hak. Kedaulatan di tangan rakyat. Kami dipilih rakyat. Kau suka tidak suka, ya ini pilihan rakyat, ya kan? Inilah kita yang dipilih rakyat. Ada yang botak, ya kan? Botak itu artinya pinter, ya kan? Ada yang hitam. Ya, tapi ini pilihan rakyat, bagaimana? Dan kita semua, cita-cita mereka semua itu hanya untuk berbakti kepada rakyat. Benar, kalau mereka mau kaya raya, mereka bisa. Nggak usah masuk pemerintah. Mereka masuk pemerintah itu, saya juga sedih loh. Menteri Keuangan, banyak yang belum dapat mobil dinas. Ya, mereka kerja 6 bulan ini, kerja bakti. Tapi ya, terima kasih sudah mulai apa? Sudah mulai cair, apa? Apa nih? Diblokirnya udah dibuka gitu kira-kira. Kalau benar seperti yang dikatakan Presiden, ya memang kita prihatin sih ya. Artinya kan tadi kata Pak Prabowo kan mereka ini benar-benar mengabdi untuk kepentingan negara, Pak. Tapi nggak difasilitasi negara. Padahal kan kata mereka ini kalau mereka mau kaya itu nggak jadi pejabat, karena mereka ini banyak sekali kan menteri-menteri itu adalah para pengusaha. Netizen ini memang mempertanyakan apakah perjalanan itu pakai anggaran dinas dibayarin negara dan berarti itu uang pajak rakyat, atau ya bayar pribadi. Kalau pribadi berarti Pak Bahlil ini kan sangat kaya raya ya. Saya kira sangat kaya raya karena dia adalah pengusaha tambang. Dia bisa warawiri pakai private jet. Ya, kalau dia pengusaha besar wajar-wajar saja. Mungkin yang jadi masalah kan sekarang dia jadi pejabat publik yang harus semuanya transparan gitu ya. Kenapa? Karena saya baca ini di mana nih di Monitor Indonesia, pesawat jet yang ini tadi bahkan jelas ini terregistrasi dengan nomor PKRJA berjenis Embraer Legacy 650 ini produksi Brasil. Tarifnya itu 135 juta per jam. Jadi Anda jangan pikir bahwa akan Solo Jakarta itu cuma 1 jam penerbangan, ya berarti dia cuma bayar 135 juta, nanti pulang lagi 135 juta, jadi berapa itu? 270 juta. Enggak, itu mereka itu menunggu dan sebagainya itu harus bayar, dan mereka juga harus membayar ground handling di bandara ya. Ini bandaranya Adi Sumarmo ya kalau di Solo. Jadi sekali jalan gitu, apalagi kalau kemudian dia bermalam, itu bisa sampai miliar loh ya. Pesawat private ini memang dikenal nyaman ini dan bisa mengangkut 13 penumpang dengan kabin yang cukup luas. Jadi menurut saya ya memang harus segera diberi penjelasan biar nggak liar, apalagi kemudian netizen dituduh menyebar hoax, apalagi fitnah gitu. Pak Prabowo sendiri ketika bicara di Sarasean itu dia meminta para pejabatnya untuk terbuka dari kritik. Jadi netizen ini ya menjalankan perintah Pak Prabowo sebagai kepala negara. Di zaman sekarang, pemimpin harus terbuka untuk masukan. Kita tidak
kita tidak anti kritik. Kita malah suka kritik. Kritik itu adalah membantu kita, membuat kita lebih aware, lebih waspada. Iya kan? Jadi kritik itu bagus menurut saya. Tapi kalau suatu program untuk menciptakan kondisi yang tidak rasional, iya kan? Ini harus terus diadakan istilahnya klarifikasi dan penjelasan, iya kan? Umpamanya ada yang dengan keras yakin bahwa matahari tidak terbit dari timur, matahari terbit dari barat. Karena dia ngomong 500 kali, 1000 kali matahari dari barat, jangan-jangan ada sebagian rakyat kita yang percaya matahari terbit dari barat. Itu adalah ilmu propaganda, itu ada di buku semua. Itu keahlian Hitler dan Joseph Goebbels. Kalau kebohongan diulangi berkali-kali dan terus-menerus, lama-lama orang percaya dengan kebohongan. Itu ada di buku The Art of Propaganda. Ya kan? Dan itu kita pelajari, semua negara pelajari. Dan itu yang dilakukan, itu namanya psychological warfare, psychological operation, dan itu sering dilakukan untuk mendestabilisasi suatu negara yang tidak disukai oleh negara lain. Jadi saudara-saudara, ada lagi azas kedua dalam teorinya Joseph Goebbels. The bigger the lie, the easier people to believe. Jadi kebohongan yang lebih besar, mudah untuk orang percaya. Oh ya, jangan-jangan benar ya, ya kan? Jadi sekarang mudah, fake news, hoax itu mudah. Tapi kita tidak boleh istilahnya gerundel. Ini realita. Karena itu ya kita terbuka. Ya, sesuatu serangan kebohongan hanya bisa dihadapi dengan membuka diri, memberi penjelasan apa adanya, berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan, berdasarkan ilmu dan matematik. Nah, ini jelas kok instruksinya Presiden, tolong segera dijawab semua pernyataan, bahkan kecurigaan netizen itu biar tidak menjadi liar kemana-mana dan kemudian menjadi fitnah apalagi hoax. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.